Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 Fikih DMA akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yaitu saya Ihsan Pradipta Haki Yogiswara, yang kedua yaitu Baiti Hasanah Dwi Nova Lestari, yang ketiga Bayu Andika, yang berjudul Hudud dan Hikmahnya. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengandung syahwat. Zina yaitu melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan bukan pula dengan budaknya. Maka persetubuhan antara suami istri atau dengan budaknya pada masa lalu bukan termasuk zina, walaupun dilakukan dalam keadaan haid di siang hari bulan Ramadan atau ketika irham. Pada saat tersebut diharamkan melakukan persetubuhan bagi suami istri bukan karena zat perbuatannya, tapi karena sebab lain. Karena tidak termasuk zina, tetapi pelakunya mendapat dosa. Demikian pula persetubuhan dengan mayat atau binatang tidak termasuk zina, tetapi hukumnya haram. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi perbuatan zina itu adalah haram hukumnya dan termasuk salah satu dosa besar karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan keji, pergaulan seperti binatang. Dasar hukum zina yaitu perbuatan zina hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Perbuatan tersebut digolongkan ke dalam perbuatan yang keji atau menjijikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan terburuk yang membawa kerusakan. Yang dimaksud dengan perbuatan mendekati zina yang dilarang ialah berpacaran yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina. Mendekati sesuatu yang merangsang nafsu sehingga tersebut digolongkan ke dalam perbuatan yang keji atau menjijikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan terburuk yang membawa kerusakan. Yang dimaksud dengan perbuatan mendekati zina yang dilarang ialah berpacaran yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina. Mendekati sesuatu yang merangsang nafsu sehingga mendorong daripada perbuatan zina juga termasuk perbuatan mendekati zina. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji dosa besar yang tampak adalah zina. Sedangkan yang tersembunyilah mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat. Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk 100 kali berdasarkan firman Allah surat An-Nur ayat 2. Yang artinya, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang keduanya 100 dali dera. Dan janganlah belas kasihan keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disiksa oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Untuk menentukan seorang telah melakukan zina harus terlebih dahulu dibuktikan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, hakim mempunyai peran penting untuk menghadirkan bukti-bukti yang mengarah kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina dan keterangan saksi, syahadah dan pengakuan, ikrar. Adapun ketentuan jumlah para saksi adalah 4 orang sesuai dengan surat An-Nisa ayat 15 yang artinya, dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikan. Kemudian apabila telah memberi pensaksian maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka mempunyai ajalnya atau sampai Allah memberi jalan kepadanya.
Dalam hal pembuktian pelakuan zina ada persyaratan harus dipenuhi agar pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti yang sah. Persyaratan tersebut yang pertama, orang yang mengakui itu sudah balik atau berakal sehat. Yang kedua, pengakuan itu muncul dari orang yang memang mampu melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, pengakuan harus diucapkan secara jelas dan secara tepat di depan hakim. Yang keempat, pengakuan itu dilakukan secara sadar, bukan karena dipaksa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pelajaran sebelumnya kan udah dijelaskan ya tentang apa itu pengertian zina dan dasar hukum zina. Anak-anak udah paham belum? Nah, jika udah paham, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu materinya itu tentang macam-macam zina dan bagaimana cara menjauhi perbuatan zina. Yang pertama itu adalah macam-macam zina. Macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama adalah zina muhsan dan yang kedua adalah zina ghairul muhsan. Apa sih zina muhsan dan zina ghairul muhsan itu? Nah, yang pertama, zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang sudah pernah menikah. Maksudnya itu apa? Zina itu yang dilakukan oleh suami istri yang udah pernah menikah. Maksudnya apa? Yang mereka udah pernah menikah lalu bercerai, atau yang dilakukan seorang duda maupun janda. Nah, hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu dirajam sampai mati. Hukum ini dilakukan jika memenuhi saksi sejumlah 4 orang dan pengakuan dari pelaku itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah zina ghairul muhsan. Apa? Yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, yaitu orang yang masih perjaka dan perawan. Nah, hukumannya itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain atau diasingkan selama 1 tahun. Nah, yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut adalah kepala negara atau khalifah Islamiyah atau orang-orang yang ditugasi seperti hakim. Nah, lalu apabila wanita itu sedang hamil dan atau sakit, maka pelaksanaan hukumnya itu menunggu atau ditunda hingga wanita yang hamil itu melahirkan dan apabila orang sakit itu sudah sembuh dari penyakitnya. Pada dasarnya, prinsip kesalahan itu hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya. Menurut mazhab Zahiri, pelaku zina muhsan atau pelaku zina yang telah kawin itu mendapat hukuman rangkap terlebih dahulu, kemudian baru dirajamkan. Berdasarkan hadis Nabi, pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam. Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat hukuman rajam yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan, sedangkan seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh 4 orang saksi. Nah, bagi Imam Syafi'i, hukum dera itu sangat pantas menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu kan mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarga, masyarakat, dan juga negara. Berdasarkan firman Allah, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu. Maksudnya apa? Wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan
lain kepadanya. Nah, perbuatan keji menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji itu ialah perbuatan zina. Sedangkan menurut pendapat yang lain itu segala perbuatan mesum seperti zina, homseks, dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujtahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahadah atau homseks antara wanita dengan wanita. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, Allah juga menjelaskan perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah laksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hukum dera yang relatif ringan menurut Imam Syafi'i itu patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin atau ghairu muhsan. Kenapa? Karena pelaku itu masih jauh, maksudnya belum berpengalaman. Maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi mereka kesadaran sehingga tidak mau mengulangi perbuatannya itu lagi. Nah, sudah jelas belum? Nah, udah ya. Selanjutnya adalah cara menjauhi perbuatan zina. Adapun cara untuk menjauhi perbuatan zina yang pertama adalah jangan mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina. Seperti apa sih hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina? Nah, contohnya adalah berpacaran. Kan orang berpacaran itu awalnya mungkin pandang-pandangan, lalu pegangan tangan, nanti terus lama-lama bisa saja berpelukan, berciuman seperti itu. Nah, maka jauhilah. Lalu apalagi? Jangan mendekati tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Contohnya apa? Ke tempat karaoke seperti itu ya. Lalu cara selanjutnya adalah memilih teman bergaul yang soleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat. Cara yang keempat, bacalah buku keislaman yang secara spesifik itu dapat mengingatkan. Maksudnya apa? Dapat mengingatkan diri kita supaya kita menjauhi hal-hal seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu menambah ilmu pengetahuan dengan menghadiri majelis taklim, seperti rutinan mungkin, pengajian kayak gitu. Lalu cara yang terakhir adalah membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya, mengindahkan sabda Nabi, dan mendengarkan nasihat-nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa, termasuk berzina dan mendekati zina. Nah, mungkin itu saja. Sudah jelas ya anak-anak? Semoga bermanfaat. Nah, baik, mungkin dari pembahasan materi yang disampaikan tadi, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan apa tidak? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya. Nah, baik. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak negatif dari perbuatan zina. Nah, apabila seseorang melakukan perbuatan zina, maka akan berdampak negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, dampaknya apa saja anak-anak? Dampak yang pertama yang akan timbul yaitu adalah hilangnya nur atau cahaya wajah dari seseorang, sehingga wajah orang yang sudah melakukan perbuatan zina itu akan menjadi gelap dan tidak memantulkan cahaya keimanan. Nah, apabila seseorang sudah berhasil melakukan perbuatan zina karena imannya tidak berfungsi alias hilang atau mati. Nah, dosa-dosa orang yang melakukan zina tersebut yang dilakukan seseorang akan menutupi hatinya, sehingga iman yang ada di dalam hatinya itu tidak dapat mendapatkan nur atau cahaya kebenaran dari Allah SWT. Nah, maka akibatnya adalah imannya mati dan tidak mampu menyinari wajahnya sehingga menjadi gelap.
Nah, untuk itu, orang yang wajahnya gelap itu menjadikan dirinya tidak tahu malu dan akan menganggap remeh terhadap dosa-dosa. Nah, disebutkan dalam suatu hadis dari Rasulullah SAW dikatakan bahwa dari Anas berkatalah Rasulullah SAW, malu itu adalah bagian dari iman. Nah, dan iman itu di dalam surga. Lidah yang keji itu adalah termasuk kebengisan, dan kebengisan itu di dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dampak negatif yang nomor 2 yaitu adalah orang yang sudah melakukan zina akan terputus rizkinya. Nah, rizki apa yang dimaksud dalam pembahasan poin yang kedua ini? Nah, kriteria rizki yang dimaksud dalam hadis tersebut ini adalah semua yang berasal dari Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk bertakorup atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, oleh karena itu, rizki yang dimaksud di sini sangat luas cakupannya. Tidak hanya harta kekayaan saja pemiliknya, akan tetapi juga segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat mengantarkan pemiliknya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah SWT. Maka dari itu, orang yang melakukan perbuatan zina itu, maka rezekinya akan diputus oleh Allah SWT itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, poin yang ketiga yaitu adalah berzina dapat menyebabkan penyakit kelamin dan merusak keturunan. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang sudah melakukan perbuatan zina tersebut maka akan timbul berbagai jenis penyakit kelamin seperti sipilis, raja singa, dan HIV atau AIDS. Sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual ini. Nah, untuk itu, seorang yang mengidap penyakit kelamin dan atau dengan mudah menularkan penyakitnya itu kepada pasangan mainnya. Nah, mungkin itu penyampaian tentang materi dampak negatif dari perbuatan zina ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi yang terakhir yaitu mengenai hikmah diharamkannya perbuatan zina adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbuatan zina itu sangat dilarang oleh agama Islam dikarenakan karena perbuatan itu sangat dilarang. Nah, dilarangnya atau diharamkannya zina ini mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat, diantaranya yaitu untuk menjaga kesucian dan harga diri atau martabat seseorang. Nah, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT. Nah, untuk itu di dalam Islam juga diharamkan untuk mendekati perilaku zina. Nah, di antara perilaku zina itu yang mendekati adalah pacaran. Nah, anak-anak diharapkan jangan pacaran dulu ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya hikmah yang kedua yaitu diharamkannya perbuatan zina ini adalah karena untuk menjaga nasab atau keturunan. Nah, nasab atau keturunan dari percampur adukan yang diharamkan di dalam agama, terutama agama Islam. Kemudian, poin yang ketiga yaitu diharamkannya perbuatan zina adalah berhikmah pada terpeliharanya seseorang dari penyakit-penyakit kotor yang diakibatkan dari kegiatan atau perilaku kebebasan seksual ini, dalam artian diharamkannya zina ini. Kemudian untuk poin yang keempat adalah dengan diharamkannya perilaku zina ini, maka dengan dilaksanakannya hukuman bagi pelaku zina ini secara terbuka dan demonstratif dapat menanamkan rasa takut bagi seseorang yang bermaksud berbuat zina. Jadi orang yang berperilaku zina ini akan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Nah, diharapkan dengan hukuman yang berat ini, maka seseorang tidak akan berani untuk mendekati dari perbuatan zina ini ya. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu diharamkannya perbuatan zina itu adalah semata-mata untuk memelihara atau menjaga ketertiban dan ketentraman
dalam hidup berumah tangga di masyarakat. Nah, mungkin itu pembahasan kita mengenai bab zina. Nah, mungkin dari adik-adik semua ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa Bapak memberikan tugas untuk kalian selama di rumah itu untuk mengerjakan uji kompetensi. Nah, yang di halaman terakhir itu ya, dikerjakan uji kompetensinya bab 1, bab 2 dan bab 3. Pada pertemuan yang selanjutnya nanti Bapak akan mengoreksi pekerjaan kalian dan dimasukkan ke dalam penilaian ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa ya untuk mengerjakan soal uji kompetensi di halaman terakhir. Untuk pertemuan yang akan datang Bapak akan mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.